kami muliakan anggota Sangga, yang terhormat para Romo Pandita dan Upacarika, yang terhormat Pembimas Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati Ketua Pengurus Daerah Magabudi Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati Ketua Pengurus Daerah Wandani Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati Ketua Pengurus Cabang Magabudi Kabupaten Lombok Utara, yang kami hormati Ketua Permabudi Kabupaten Lombok Utara, yang kami hormati Ketua Pengurus Cabang Wandani Kabupaten Lombok Utara, yang kami hormati Ketua Pengurus Cabang Patria Kabupaten Lombok Utara, yang kami hormati Ketua Karakasaba Sekabupaten Lombok Utara. Sukihotu Namo Buddhaya. Susunan acara pembukaan sebulan pendalaman Dhamma untuk memperingati Waisak 2567 tahun 2023 di Wihara Giri Ratana Puja, Senin 1 Mei 2023. Praacara yang pertama, pembacaan Kitab Suci Dhammapada. Praacara yang kedua, Bante memasuki ruang Dhammasala. Acara yang pertama, Puja Bakti. Acara yang kedua, Dhamma Desana. Acara yang ketiga, laporan Ketua KBTI Lombok Utara. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Acara yang kelima, Dana Paramita. Acara yang keenam, penyerahan Amisa Dana. Acara yang ketujuh, penyerahan secara simbolis Buddha Rupang kepada Ketua Dayakasaba masing-masing wihara. Acara yang terakhir, penutup. Marilah kita beranjak ke pra-acara yang pertama, pembacaan Kitab Suci Dhammapada oleh pemuda Theravada Indonesia. Sukihotu Namo Buddhaya. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada Buddha Waga Syair Buddha Gata 182 dan 183. Kicho manusia patila Kicang maca naji witang kicang sadama sawanang kicang Buddha Namo Pado. Yang artinya sungguh sulit untuk dapat dilahirkan sebagai manusia, sungguh sulit kehidupan manusia, sungguh sulit untuk dapat mendengarkan ajaran benar. Begitu pula sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Sebab pasa akaranang kusala sa upasa pada
Cita paria dapanang etang bodha nasa sanang, yang artinya tidak melakukan segala bentuk kejahatan, mengembangkan kebajikan dan membersihkan batin. Inilah ajaran para Buddha. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Sukihotu, Namo Buddhaya. Di sini kami mengucap namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita dan dupa. Kami bersujud padamu yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa duduk bernamaskara, mohon perlindungannya. Sabitio wiwajantu, sabarogo winasatu, mate bawatantarayo, suki digayuko bawa, abiwadana silisa. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Yang mamhaku mayang bagawantang sarananggata udisa papacita yono bagawa satha. Ya saja mayang bagawatu dambang rujema imehi sakaritang bagawantang sasa dambang sasawaka sanggang apipu jayama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddha
Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Ti sarana kamanang paripuna. Amma bante. Semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kalimat ini diulang terus di dalam batinnya masing-masing sampai meditasi berakhir. Meditasi kita mulai. Yesetu dhammang anukampi mang pajang. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Mendengarkan Dhamma pada waktu yang sesuai adalah berkah utama. Sugihontu Namo Buddhaya. Samanera yang saya sangat hormati, atas silani yang saya hormati, para Romo Pandita Pacarika, Bapak Pembimas hadir di tengah-tengah kita yang saya hormati, Ibu-Ibu Wandani Patria, segenap pengurus KBTI dan para pasaka-pasika yang berbahagia. Hari ini
merupakan hari yang sangat baik dan awal dari pembukaan sebulan pendalaman Dhamma yang akan kita lakukan sebulan penuh, yang dilaksanakan di masing-masing wihara. KBTI biasanya berkunjung ke wihara-wihara di NTB ini, namun tahun ini saya stop untuk berkunjung karena bagi saya kegiatan itu sifatnya membosankan. Datang ke wihara, puja bakti, mendengarkan Dhamma, pulang. Datang ke wihara, puja bakti, makan, pulang. Nah, jadi bertahun-tahun seperti itu saya merasa bosan. Dan di wihara-wihara tidak selalu dilakukan sebulan pendalaman Dhamma. Hanya di wihara-wihara tertentu yang mungkin wihara yang besar atau ada bantenya di sana, mungkin mereka akan melakukan sebulan pendalaman Dhamma. Jarang yang melakukan, ya, terutama di wihara Kailo ini, ya, yang melaksanakan. Maka saya menghimbau, menyarankan, ya, kepada seluruh umat Buddha, seluruh pengurus wihara harus melaksanakan SPD, karena ini sangat baik dan sangat penting bagi kita. Dan juga supaya berfungsi juga para bandenya, samaneranya, tasilaninya, Bapak Bimas juga, ya, yang nanti diminta untuk mengisi, bahkan juga yang romo-romo pandita, upacarika yang baru dilantik, Wandani Patria, harus ikut terlibat, memberikan bimbingan, memberikan dharma kepada umat kita. Itu tujuan saya, kenapa saya, ya, stop dulu kunjungan-kunjungan seperti itu. Tetapi setiap wihara saya arahkan, pengurus wihara saya arahkan supaya mengundang para romo pandita ini, harus diundang. Atau mungkin dari Magabudi nanti ada plan sendiri, ya silakan. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kita sangat penting belajar Dharma. Hari ini saya menyampaikan Dhamma, saya berbuat baik, namanya Dhamma Desana. Ibu bapak yang mendengarkan Dhamma juga berbuat baik, Dhamma Sawanat. Ketika kita mendengarkan Dhamma, banyak hal-hal yang sangat signifikan dan bermanfaat bagi kita. Banyak yang tidak tahu tentang Dhamma, apalagi kita yang di desa-desa ini, taunya apa kitab suci agama Buddha, ya Tipitaka. Tapi isi dari Tipitaka itu orang tidak banyak tahu. Nah, makanya penting, walaupun para bante, para romo pandita, ya upacarika, ya, tidak menghafal Tipitaka, paling tidak silakan menyampaikan satu sutta, ya, yang perlu dibahas, yang perlu kita umat-umat itu mendengar. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, hari ini saya menyampaikan salah satu sutta dari Samyutta Nikaya tentang Bharak Sutta. Bharak Sutta ini disampaikan oleh Sang Buddha di Sawatik, di tempat kediaman Anathapindika. Bharak Sutta ini adalah tentang beban. Maka ada 4 poin yang dibahas di sini berkenan dengan sutta ini. Yang pertama adalah tentang barak, tentang beban. Kedua adalah tentang yang memikul beban.
Ketiga adalah yang mengangkat beban, yang perlu kita angkat. Yang keempat adalah tentang meletakkan beban, atau istilahnya melenyapkan beban. Nah, apa sih yang dimaksud dengan beban? Sang Buddha mengatakan pacupadana kanda adalah beban. Apa yang dimaksud dengan pacupadana kanda sutta, atau sutta tentang pacak kanda? Pacak kanda ini adalah beban. Yang pertama adalah rupa kanda, tubuh jasmani berkenan dengan materi-materi. Inilah beban. Tubuh kita ini beban. Ya, kita perlu sampo. Ya, ketika Bapak Ibu duduk lama-lama di sini beban. Ketika nggak ada sampo, rambutnya ya gatal-gatal, butuh sampo, beban. Ya, tubuh ini kalau tidak dimandikan juga beban. Ya, beban. Maka tubuh kita ini sumber penyakit. Ada salah satu guru saya mengatakan tubuh ini adalah sarang penyakit. Karena di dalam tubuh kita ini ada 4 unsur yang ada. Ada unsur api, unsur air, unsur udara, dan unsur padat. Kalau unsur padat, kita ini kadang-kadang sakit tulang. Ada yang pernah sakit tulang sini, rematik, ya, gimana rasanya? Enak nggak? Menderita, ya kan? Sakit tulang, rematik, ya, kesemutan. Nah, itu juga bagian daripada derita bagi kita. Salah satu dari 4 unsur kita ini tidak ada, kita mati. Apa itu contohnya? Udara. Ya, karena di dalam diri kita ini ada 4 unsur udara. Kalau nggak ada udara, nggak ada napas, mati kita. Udah get out dari dunia. Ya, juga tubuh kita ini kalau menurut kedokteran 80% sudah unsur air. Ya, kalau kita tidak banyak minum juga penyakit yang muncul. Ya, ini juga bagian dari beban bagi kita. Ya, nggak ada sandal juga, ya kemana-mana sakit, beban hidup itu. Itu pun dari jasmani, rupa kanda. Yang kedua adalah wedana kanda, perasaan. Ya, perasaan. Tersinggung sedikit sakit. Ya, kadang-kadang Bante saya sering kalau udah gedek gitu ya, ngelihat orang-orang yang kok begini ya, saya langsung semprot. Ya, kalau udah nggak baik, nggak bener, ya udah dikasih dengan lemah lembut, tidak nurut juga, ya harus ada ketegasan. Dan itu kadang-kadang bisa menyentuh hati ibu bapak, bisa sakit hati kadang. Ya, bisa sakit hati. Itu juga beban, perasaan. Ada perasaan suka, ada perasaan tidak suka, dan perasaan netral. Tiga-tiganya ini juga beban bagi kita. Kenapa? Karena tiga-tiga ini diliputi oleh anicca. Betul tidak? Betul. Ketika kita sudah mulai senang, rasanya senang bahagia, tahu-tahu rasa senang, rasa bahagia itu memudar, hilang, muncul yang tidak baik, tidak suka, tidak senang. Itu juga bagian daripada beban bagi kita, ya kan? Beban bagi kita. Ada ucapan pengurus wihara yang tidak suka juga, masuk ke hati, masuk ke perasaan. Ini dalam hatinya panas, ya panas. Unsur kebencian itu ciri khasnya adalah membara, panas. Maka ketika bapak ibu emosi, marah, coba perhatikan di dalam dada ibu bapak itu panas, perasaannya panas. Api, ciri khasnya itu api, panas. Bahkan ketika bapak ibu emosi dengan suami maupun istri,
ini langsung keringat keluar. Kenapa? Karena di dalam kita ini ada unsur apinya, ada unsur udaranya, ada unsur airnya. Ya. Nah, perasaan ini kalau tidak dijaga, tidak dilindungi, tidak dirawat, apa yang terjadi? Emosi yang terjadi, luapan emosi, amarah, kebencian, itu yang terjadi. Kalau tidak benar-benar dijaga, kalau tidak dibentengi dengan hal-hal yang baik, positif, maka akan mudah meledak. Itu adalah wedana kanda, sanya kanda, ya, pencerapan. Ya, ini juga bagian dari beban bagi hidup kita ini. Ya, ada gambaran-gambaran batin kita, ya, yang tidak enak, yang selalu muncul ingatan-ingatan. Jadi sanya kanda ini juga ingatan. Jadi ada ingatan-ingatan buruk yang muncul dalam pikiran kita. Bahkan ketika kita meditasi pun, ketika kita duduk di sini, kadang-kadang itu muncul ingatan yang tidak baik sama teman kita, ingatan yang tidak baik sama keluarga kita, tetangga kita, itu muncul. Itu yang mengganggu daripada meditasi kita. Itu juga bagian daripada beban. Ya, bagian dari perasaan itu juga, ya, diputusin sama cowoknya, sakit hati, beban. Ya, tidak mencapai harapannya, sakit hati, beban. Ya kan, ada anaknya, ya, yang mendaftar kuliah, daftar SMA, tidak lulus, sakit hati orang tuanya, beban. Iya kan? Nah, makanya ini penting kita belajar Dhamma. Itu harus direnungkan. Ya, tidak lolos jadi pegawai negeri, beban. Ya kan? Ya, tidak tercapai apa yang diinginkan, beban. Kemarin ada pengurus, salah satu pengurus KBT ini, bagaimana KBT ini harus terjun ke politik, tidak tercapai, itu beban. Saya menolak. Wah, ini tidak baik. Jangan di ranahnya ke sana, nggak baik, ya. Itu kalau tidak tercapai bagaimana? Beban, sakit hati. Kok Bante begitu ya? Nah, gitu. Nah, itu bagian dari ingatan-ingatan yang buruk, ingatan-ingatan yang lampau itu. Bahkan yang akan datang pun ketika muncul itu yang tidak tercapai, itu akan menjadi beban. Nah, bentuk-bentuk pikiran juga, sangkara kanda, ini juga bagian dari beban hidup kita ini. Ya, bentuk-bentuk pikiran kita ini, batin-batin pikiran kita ini tidak sesuai dengan pikiran kita. Gagasan, ide muncul di dalam diri kita ini tidak sesuai dengan pengurus wihara, dengan pengurus organisasi, dengan bapak pembimas. Yang tidak sesuai kadang-kadang muncul itu, yang betul-betul batin kita itu muncul, itu tidak tercapai, beban. Ya, beban. Selanjutnya adalah winyana kanda. Winyana kanda itu adalah kesadaran. Ya, kesadaran ini juga bagian daripada beban. Ya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Sang Buddha beban yang kita pikul. Nah, yang masuk ke tahap kedua. Siapa yang memikul? Diri kita sendiri yang memikul. Ya, Epipada ini yang memikul beban itu. Ya, kita masing-masing punya beban. Dan kadar beban itu beda-beda. Cara menanggapinya beda-beda. Intinya yang memikul beban kita itu adalah kita sendiri. Tubuh jasmani, pacakanda kita ini, dan 4 unsur yang ada di dalam diri kita nih, kita yang menggendong kemana-mana. Ya, ketika kita beraktivitas, kita bawa terus. Itu dari tubuh jasmani, ya. Belum nanti dari utang-utang Epipada ini. Ya, utang politik apalagi, ya kan? Macam-macam. Utang rumah tangga ada. Iya. Banyak sekali. Di baju ini hari raya, sebentar lagi raya, harus ada baju baru. Tidak tercapai, beban ibu bapak, terutama anak-anak muda ini harus ada baju baru. Seperti layaknya seorang muslim itu kalau ada Idul Fitri itu ada baju baru, seragam, ya, kaplan. Iya. Iya, anak-anak kita juga, muda-mudi kita ini, anak-anak Epipada Selaku ini harus punya baju. Itu tidak tercapai juga, beban.
lagi ibu bapak, nggak punya duit Bante, susah cari duit. Ya karena itu memang tanggung jawab FP pada serabu, mau tidak mau harus dipenuhi. Tidak terpenuhi, itu beban. Masih banyak beban-beban hidup kita ini yang kita pikul kemana-mana. Kadang sebenarnya harus dilepas. Ya, jadi pelajaran di sekolah kadang-kadang kita bawa kemana, ke bisnis, gitu. Jadi beban, seharusnya diletakkan. Ya, seperti gelas, kalau kita pegang terus 5 menit, baru terasa 10 menit, nah baru tuh kenceng. Dia kan 15 menit, 20 menit, nah langsung tuh tangannya patah. Caranya bagaimana? Lepas, letakkan. Jadi bebannya tidak ada. Nah, cara begitulah Sang Buddha memberikan kita solusi. Nah, apa sesungguhnya yang membuat kita selalu memikul beban ini? Masuk kepada keempat, yaitu mengangkat beban itu sendiri. Nafsu keinginan inilah yang membuat kita terjerat. Maka ada istilahnya, bagaimana kita bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Itu harus kita bedakan, apalagi sebagai rumah tangga. Bedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Ya, punya mobil 1 cukup, nggak cukup beli 2. Ya, mau beli 3 lagi boleh kalau punya duit. Tapi itu semua menjadi beban. Belum Bapak Ibu memikirkan, istilahnya kalau mencipta itu gampang, menjaga merawat itu susah, betul tidak? Ya, kita membeli oke, bisa kita ngutang ini itu. Tetapi apa? Kedepannya bagaimana? Servisnya bagaimana? Sopirnya bagaimana? Iya, itu kan banyak perhitungan. Kalau kita punya hanya istilahnya finansial kita ini sangat minim, susah untuk beli hal begitu. Ya, tapi bagaimana Bante? Harus punya gengsi Bante. Ini gengsi ini yang berbahaya. Ya, sudah tidak mampu gengsian lagi. Ya, jadi itu harus diperhatikan. Mana kebutuhan, mana keinginan, dan harus disesuaikan dengan kemampuan yang ada. Jangan sok iye istilahnya. Ya kan, sok mampu padahal ngutang. Ya, kecuali kan Bapak Ibu mampu punya bisnis, beli mobil, nabung, ya nggak apa-apa, itu urusan. Tapi kalau sudah nggak mampu, ngutang lagi, belum melihat biaya kebutuhan mobil, belum rumah tangganya, belum anaknya, wah, nih pusing mikirnya. Ya kan? Yang nggak tahu Bapak Ibu pusing atau tidak. Kan saya kan belum berumah tangga ini. Kalau Bapak Ibu mikirin anak, mungkin istri, mungkin kebutuhan sehari-hari. Yang berat siapa? Yang berat tuh yang laki-laki ini. Mohon maaf yang perempuan. Ya. Tapi yang paling berat pada umumnya ya. Pada umumnya saya berbicara pada umumnya, kadang-kadang yang menjadi beban tulang punggung kepala rumah tangga yang kerja kesana kemari, walaupun ya ibu-ibu juga kerja, tapi yang pada umumnya ya bapak-bapak ini pusing, iya kan, banyak yang harus diurus. Apakah itu tidak menjadi beban? Saya happy menjalani Bante, bohong. Ya, pasti Bapak Ibu merasa beban, merasa pusing. Ada saya pernah wawancara satu umat rumah tangga. Ya, pernah saya wawancara ini mengenai rumah tangga. Ya. Bagaimana dengan kehidupan kamu? Apa kamu bahagia? Lalu dia mengatakan, Bante, ya saya sudah merasakan sekarang. Makanya kalau Bante melihat saya kalau di pojokan sendiri itu, yang saya pikirkan ya kebutuhan saya, kebutuhan rumah tangga. Ya kan? Duduk merenung sendiri, tidak lain yang saya pikirkan itu mikirkan diri saya sendiri, mikirkan istri, mikirkan anak, mikirkan pekerjaan, mikirkan kebutuhan. Oh begitu tuh menjadi rumah tangga gitu. Apakah begitu Bapak Ibu? Pada umumnya iya, iya kan? Apakah itu menyenangkan atau tidak? Ya jalani saja gitu ya.
Ya, jalani proses yang ada. Tapi apakah itu bukan menjadi beban? Beban. Bohong kalau Bapak Ibu tidak mengatakan itu bukan beban. Pasti itu beban. Tapi mau tidak mau namanya kita sudah berumah tangga harus menjalaninya. Makanya menjalani rumah tangga itu punya basic. Basicnya apa? Dharma ini basicnya. Ya, lakukan kehidupan ibu bapak ini dengan pemahaman dhamma. Banyak ajaran-ajaran Sang Buddha bagaimana menuntun umat berumah tangga itu menjalaninya supaya bagus, supaya baik, supaya harmonis, supaya tidak terus menjadi beban. Ya, bagi berumah tangga bagaimana supaya usahanya sukses itu ada teorinya, dijalani. Harus punya keyakinan, harus semangat, ya kan, harus punya sahabat yang baik, harus punya kebijaksanaan. Itu teorinya kalau mau sukses. Jangan minum tuak aja. Ya, ada orang bisnis, ada orang buka toko, tapi pekerjaan sehari-harinya adalah main judi. Bagi saya nggak akan maju itu, bener, nggak akan maju. Saya banyak melihat itu di kampung-kampung ya. Begitu dia buka bisnis, udah bagus tuh buka bisnis, malah yang sampingan ada judinya, plus ada tuaknya di situ, nggak akan maju-maju, nggak akan sukses, bener. Bahkan banyak yang ngutang, utangnya numpuk di mana-mana. Jangan sekali-sekali Bapak Ibu sudah menjadi berumah tangga sudah beban. Tapi jalani hidup Bapak Ibu semuanya dengan happy, dengan bahagia, dengan aturan dharma. Nah, jangan terlalu banyak keinginan, kurangi keinginan, ya. Nah, kemudian meletakkan beban. Terakhir ini adalah meletakkan beban. Nah, Sang Buddha mengatakan meletakkan beban atau menghilangkan beban ini adalah nibbana, kebebasan. Kita tidak perlu muluk-muluk, ya, harus saat ini harus arhat, tidak. Ya, Bapak Ibu tetap jalani kehidupan Bapak Ibu dengan ya, kebajikan, berbuat baik. Saya selalu mendorong Ibu Bapak, terutama KBTI, saya selalu mendorong sekarang, memberikan semangat, ya, memberikan ya dorongan kepada pengurus-pengurus wihara. Ayo kita bersama-sama bergandeng tangan, membantu orang sakit, ya, kita berbaksos, supaya hidup kita ini berguna. Saya sendiri pun jadi biku mikir, ya, saya biasanya kerja dalam artian ngawasin gitu ya, biasanya ngawasin pembangunan. Begitu tidak ada pekerjaan, saya jadi bingung, ya, seolah-olah hidup saya ini tidak berguna, hanya tidur makan, dikasih umat lagi, kan jadi nggak guna bagi saya. Itu kalau sekilas Bapak Ibu melihat. Tapi sebenarnya kan namanya kehidupan samana, ya, istilahnya ya banyak yang harus dilakukan, ya, banyak yang harus diperbuat, bisa meditasi. Tapi karena kebiasaan, karena habit ini ya, karena kebiasaan saya ini selalu ngawasin pembangunan di mana-mana gitu kan, saya ke sana memantau. Begitu tidak ada pembangunan, stop pembangunan, ya, jadi miris rasanya hati saya, kayaknya nggak berguna sekali, ya, kayak nggak berguna. Nah, makanya saya menggandeng Ibu Bapak ini, Magabudi, Wandani, Patria ini, mari kita bersatu. Saya belajar dari para donatur, ya kan, donatur kalau menggalangkan dana itu, ya, nggak mesti harus 100.000, 200.000, 1 juta, sekemampuannya, ya. Makanya Bapak Mima saya sampaikan di sini ada 4 program dari KBTI. Pertama itu adalah membantu orang sakit, kedua adalah baksos, ketiga itu adalah nanti ada patidana massal, keempat itu adalah membantu pembangunan wihara-wihara. Nah, dari beberapa program ini sudah kita lakukan, ya, dan itu ya saya memulainya dari umat-umat kita di NTB ini. Awal-awalnya kita memulai di umat NTB. Yang saya membuka penggalangan dana, memulai mengajak para Romo Pandita ini, mengajak Wandani ini, mengajak Patria ini, dan mungkin umat-umat semua di pengurus wihara. Saya ajak untuk
menggalangkan dana. Ya, belum ngepost ke luar. Nah, karena sekarang agak riskan ya, agak susah sekarang, nggak bebas ya. Karena menurut aturan Dirjen, jadi harus didaftarkan dulu di Dirjen. Siapa yang mau menggalangkan dana harus daftar dulu, ya, supaya tidak ilegal ya, tidak ilegal, tidak semaunya. Kalau kemarin tuh bebas, wihara-wihara di mana-mana cepat apa semuanya menggalangkan dana. Makanya ada beberapa wihara yang sudah jadi, tapi karena beberapa kasus jahilnya tidak bisa bebas. Bisa kita galangkan dana tetapi tidak bisa bebas, harus ada izin dulu, ada izin dari Dirjen, ada izin dari Padesanayakanya ya. Kalau nggak gitu bahaya nanti. Nah, kebajikan seperti inilah yang harus kita lakukan untuk menetralisir daripada beban ibu bapak. Hidup kita ini sementara, hanya numpang lewat, betul tidak? Entah nanti kita mati kapan, kita nggak tahu. Tapi isi hidup ibu bapak dengan kebajikan. Sekarang kita ini unjuk gigi, senyum, happy, bahagia. Tuh, nanti pulang dari sana meninggal. Terus apa yang perlu bapak ibu? Sudahkah bapak ibu berbuat baik? Sudahkah bapak ibu membantu orang lain? Nah, inilah yang harus saya tekankan kepada kita semua. Kita ini semua bisa jadi donatur, iya kan? Saya selalu memberikan support. Kita ini donatur. 10.000 yang mau berdana, 100.000 yang mau berdana, ibu bapak sudah menjadi donatur. Jangan berharap ya harus meminta kepada donatur lo apa rencana pantai aja. Kita di sini pun bisa jadi donatur. Kita juga bisa mandiri. Di samping mungkin ada sahabat-sahabat kita para donatur yang lain juga membantu kita. Tetapi kita harus memulai dari diri kita sendiri di sini. Jangan cuma di sini doang. Tapi kita harus juga memberikan. Ya Romo ya. Support teman-temannya, motivasi teman-temannya di Mataram ya. Ajak. Nanti kalau ada postingan untuk galang dana KBTI, ajak berbuat baik. Itu bagian dari kebajikan. Di samping Romo juga berbuat baik, mengajak juga orang berbuat baik, itu juga bagian daripada kebajikan. Luar biasa. Ya. Nah, jadi nggak punya duit Bante. Kayaknya orang miskin amat ya. Padahal rata-rata umat Buddha ini punya kebun kopi, kebun teh. Kebun teh nggak ada ya. Kebun kopi, kebun, apalagi sekarang musim sekarang orang di mana-mana nanam durian. Ya. Rata-rata kehidupan kita ini orang pakai keramik, pakai lantai. Orang sekarang itu tembok karena kelebihan duit. Kelebihan dananya. Makanya dana yang kelebih itu kita gunakan untuk berbuat baik, membantu wihara. Banyak wihara-wihara yang belum terbangun. Ya, di samping kita dapat dana dari Bapak Pembimas, dari Dirjen, dari pemerintah, Pemda, kita umat Buddha juga mari bersatu. Ini yang bisa kita lakukan. Untuk meditasi silahkan ya, masing-masing. Ya kan? Meditasi itu masing-masing. Karena ini harus berhadapan dengan yang di atas. Katanya kalau kita kan beda konsepnya. Kalau bahasa umumnya begitu. Kalau yang hati, batin ini, ya kita masing-masing yang punya cara sendiri-sendiri untuk menanamkan yang baik, yang positif. Menjernihkan batin itu harus masing-masing. Saya tidak bisa mencuci pikiran ibu bapak, ya kan? Harus diri kita. Makanya dengan belajar dhamma, dengan berteori dharma seperti ini, dengan menjalankan sila, kita punya basic sila, meditasi kita harus kembangkan. Ketika kita meditasi kita berkembang, kebijaksanaan kita berkembang. Kalau kita sudah berbijaksana, hidup kita ini istilahnya menjalani dengan bahagia, dengan happy. Ya. Nah, ini sebenarnya panjang ya. Panjang ini yang cuma inilah intinya yang saya sampaikan ya. Sebenarnya panjang kalau mau digali lagi, dikait-kaitan lagi dengan 4 kebenaran mulia itu. Makanya beban itu di dalam 4 kebenaran mulia itu namanya dukkha, ya, penderitaan. Beban-beban yang kita alami, yang kita emban, yang kita pikul ini
bagian daripada duka kalau dikaitkan dengan 4 kebenaran mulia, tapi lain kali kita bahas. Cukup karena nanti ada sambutan-sambutan lagi ya dari Bapak Pabimas, dari Wandani ya. Semoga apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini membawa ya perenungan Ibu Bapak dan bisa menjadikan praktek Dharma ini untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga semuanya berbahagia. Sabi sata pawantu suki tata. Secara resmi dimulai. Sekian lama kita bersama merendah bait nada di dalam Dhamma. Semua suka duka